Sebuah daratan dengan peradaban yang maju, tapi terus tenggelam dan menghilang dari muka bumi. Ceritanya mungkin mirip Atlantis yang pernah kita bahas kayak di video yang ini. Lemuria dan Atlantis ini sebenarnya berbeda, cuma mungkin masih berkaitan. Banyak pihak yang berteori tentang adanya peradaban ini, mulai dari para peneliti yang menggunakan pendekatan saintifik, sampai ke para senolog dan teosofis yang sifatnya pseudoscientific. Tapi sama seperti Atlantis, kisah mengenai keberadaan Lemuria ini tuh masih simpang siur. Meskipun begitu, nggak sedikit orang percaya kalau mereka benar-benar ada dan pernah eksis di masa lalu. Bahkan ada juga yang percaya kalau ada orang Lemuria yang berhasil selamat dan hidup sampai saat ini. Pada tahun 1864, seorang arkeolog terkemuka asal Prancis yang bernama Charles menemukan reruntuhan suku Maya di pedalaman Meksiko. Reruntuhan ini diperkirakan sudah ditinggalkan beberapa ratus tahun, jauh sebelum bangsa Spanyol datang dengan ekspedisi menemukan dunia barunya. Bangunan-bangunannya terlihat udah ditelan tanaman-tanaman hutan. Brasser terkesima dengan salah satu artefak yang dia temuin di reruntuhan itu. Terus dia balik ke Spanyol buat mempelajari lebih dalam tentang artefak peradaban suku Maya. Di sebuah perpustakaan di kota Madrid, Brasser nemuin metode yang dia percaya bisa menerjemahkan artefak suku Maya yang ditemuin. Pakai cara itu, dia berhasil nerjemahin beberapa manuskrip suku Maya dan menemukan tentang adanya sebuah benua kuno yang tenggelam ke dasar lautan akibat erupsi gunung berapi. Si Brasser nih yakin kalau tanah yang hilang itu disebut Mu, bukan MU itu ya. Penemuan Brasser ini kemudian menarik perhatian banyak peneliti lain, kayak seorang arkeolog Inggris Amerika yang merupakan ekspertis dalam kebudayaan suku Maya yang bernama Augustus. Augustus ini menggunakan metode Brasser untuk menerjemahkan manuskrip-manuskrip suku Maya di Yucatan. Augustus kemudian dapetin sebuah kisah tentang dua orang saudara yang bersaing buat meminang seorang ratu bernama Mo. Dia menjelaskan kalau orang-orang yang hidup di sebuah peradaban yang ada di dalam cerita ini tuh nyebut dirinya Knuckles. Salah satu saudara itu dibunuh dan satunya lagi berhasil ngambil alih kekuasaan. Tapi kekuasaannya cuma sesaat akibat bencana alam yang menimpa bangsa ini. Suatu erupsi gunung berapi kemudian menimbulkan tsunami dahsyat yang akhirnya menenggelamkan bangsa ini. Makanya si Augustus berpendapat kalau cerita Ratu Mu ini adalah Mu yang pernah diberitakan oleh Brasser. Augustus juga berasumsi kalau Ratu Mu sempat melarikan diri sebelum bencana alam terjadi. Dari asumsi ini muncul spekulasi kalau Ratu Mu itu melarikan diri ke Mesir dan nantinya mendirikan bangsa Mesir kuno. Augustus yakin kalau bangsa ini, Mu, adalah sumber dari semua peradaban maju di zaman kuno. Easter Island adalah bukti dari misteri keberadaan bangsa ini yang masih bertahan dengan peninggalan patung-patung Moai-nya. Patung Moai pernah aku bahas videonya, please do check it out. James Churchward, seorang engineer asal Inggris, memiliki peran besar buat lebih memviralkan teori eksistensi Mu ini. Dia ngeklaim berhasil menemukan dan menerjemahkan artefak-artefak kuno dari berbagai wilayah di dunia, kayak India, Mesir, Yunani, Amerika Tengah, dan Easter Island. Churchward mengaku kalau dia bisa memverifikasi eksistensi peradaban Lemuria dan juga yakin kalau Lemuria itu memang merupakan asal-muasal dari peradaban-peradaban besar setelahnya. Pencarian Lemuria dalam dunia sains. Setelah penemuan Brasser, Augustus, dan Churchward soal Mu, banyak peneliti lain juga pengen ikutan buat nyari bukti-bukti soal adanya peradaban Mu. Terus muncullah teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin pada pertengahan abad ke-19. Nah, teori evolusi ini bikin peneliti-peneliti ini tuh semakin yakin dan tertarik dengan gagasan adanya peradaban Mu yang hilang. Emang apa hubungannya sih pencarian peradaban yang hilang sama teori evolusi? Karena walaupun teori Darwin penuh kontroversi, ada satu poin teori Darwin yang sangat mencuri perhatian. Menurut teori Darwin, setiap spesies hewan selalu memiliki sifat dan ciri-ciri yang berbeda sesuai dengan perbedaan tempat tinggalnya. Misalnya gajah di Afrika tuh pasti punya perbedaan sama gajah di Asia. Nah, yang jadi misteri, seorang zoologist bernama Philip L. Schleiter menemukan fosil dan spesies hewan lemur, serta lapisan sedimen yang sama persis di daerah Afrika Selatan, Pulau Madagaskar, dan India.
Padahal di tengah-tengah ketiga wilayah ini tuh nggak ditemuin fosil dan spesies yang sama, kayak di Afrika Tengah dan Timur Tengah. Jadi kayak tiba-tiba ada di 3 lokasi terpisah. Slater ngejelasin lewat artikel berjudul The Mammals of Madagascar tahun 1864, fosil hewan lemur yang dia temuin punya sifat dan ciri-ciri yang hampir sama, persis di ketiga posisi tersebut. Begitu juga lapisan sedimen daratannya. Jadi dari penjelasan teori evolusi Darwin sama penemuan Slater ini, pembahasan soal benua yang hilang itu semakin santer dibicarakan di kalangan peneliti. Jadi pada pengen nemuin peradaban Mu ini. Dari sini muncullah spekulasi di antara peneliti kalau di tengah ketiga wilayah tersebut tadinya ada satu daratan yang menyambung, tepatnya di Samudra Hindia saat ini. Spekulasi ini disebut The Land Bridge atau jembatan darat. Slater mengusulkan nama Lemuria untuk menamai spekulasi benua yang hilang ini. Nama ini literally diambil dari hewan lemur, hewan jenis primata yang warnanya hitam putih, kayak King Julian di film animasi Madagascar. Sebenarnya nama asli hewan lemur ini awalnya bukan lemur, tapi Varica oleh orang-orang lokal Madagaskar. Slater ngambil nama lemur dari bahasa Latin yang artinya hantu atau gelap. Nama ini dikasih karena selain perilaku hewan lemur yang nokturnal alias aktifnya di malam hari, keberadaan lemur-lemur ini juga memunculkan misteri benua hantu, benua yang seharusnya ada di situ. Jadi pas deh namanya. Teori Slater ini didukung oleh 2 biologis terkemuka, Heinrich Haeckel dan Alfred Russel Wallace. Kalian pasti pernah dengar nama Alfred Russel Wallace, mungkin dari pelajaran geografi di sekolah. Dia orang yang memunculkan teori garis Wallace, garis hipotesis yang misahin spesies hewan. Haeckel sendiri yakin kalau Lemuria ini adalah sumber asal-usul manusia karena terbilang cukup masuk akal buat menjelaskan adanya missing link atau sambungan yang hilang pada temuan fosil manusia generasi awal. Dari sini makin rame deh bahasan soal benua yang hilang bernama Lemuria ini. Akhirnya banyak peneliti lain yang punya hipotesis kalau daratan Lemuria yang ada di Samudra Hindia ini tuh cuma sebagian, seharusnya nyambung terus sampai ke Samudra Pasifik. Pada masa itu, hipotesis ini digunain para peneliti buat ngejelasin distribusi spesies dari Asia ke Amerika. Ini juga yang bikin temuanmu oleh Brasser tadi dikaitin sama temuan Lemuria. Jadinya mungkin masuk akal kenapa bisa ada cerita soal peradaban yang hilang tenggelam ya yang diasumsikan Samudra Hindia sampai ke Samudra Pasifik dalam manuskrip suku Maya yang notabene wilayahnya ada di wilayah Pasifik. Mungkin emang dulunya peradaban Mu ini tuh emang benar-benar ada di sebuah daratan yang dikasih nama Lemuria sama Slater dan peneliti-peneliti lainnya. Sampai pada akhirnya sebutan Lemuria ini lebih familiar dibanding Mu. Buat kalian yang mungkin tertarik dengan keberadaan Lemuria karena penelitian-penelitian tadi seolah-olah membuktikan tentang keberadaannya, mungkin bakal sedikit kecewa, terutama buat kalian para pecinta sains. Karena setelah bertahun-tahun Lemuria ini diteliti secara saintifik oleh banyak peneliti, pada akhirnya Lemuria ini dibuang dari kajian sains. Lemuria dianggap hanyalah sebuah imajinasi, hasil misinterpretasi, kesalahpahaman, dan kesalahartian. Jadi dianggap teorinya udah terdebunk dalam dunia sains. Lemuria ini mulai dibuang dari kajian sains setelah Alfred Wegener mengemukakan teori lempeng tektonik, The Theory of Plate Tectonics pada tahun 1960. Teori yang menjelaskan aktivitas lempeng tektonik dan evolusi daratan-daratan yang ada di bumi, mulai dari Pangea dan seterusnya, bisa menjelaskan persebaran-persebaran berbagai spesies dan lempeng tektonik yang kita kenal sekarang. Penelitian Alfred banyak dilanjutin, sampai beberapa peneliti nemuin kalau India dan Madagaskar emang pernah jadi satu benua, sampai akhirnya terpisah menjadi 2 daratan, sekitar 70 juta tahun yang lalu. Tapi tunggu dulu nih, masih ada harapan kok kalau para peneliti mungkin belum tentu 100% benar. Kita ambil cuplikan dari sebuah kisah dalam kepercayaan Hindu. Dalam kepercayaan Hindu, tepatnya di kisah Ramayana, dia diceritain pernah membangun jembatan untuk menyelamatkan istrinya. Dari kisah Ramayana ditemuin bukti fisik yang cukup nyata buat buktiin kisah itu. Meskipun awalnya lagi-lagi saintis nggak bisa menerima kepercayaan agama sebagai referensi ilmiah, tapi bukti ini agak mustahil buat dibilang sebagai kebetulan. Kisah Ramayana ini juga menceritakan dengan detail gimana proses pembuatan jembatannya. Bertahun-tahun kemudian, satelit NASA menangkap sebuah foto yang terlihat kayak reruntuhan jembatan kuno. Jembatan ini menghubungkan India dan juga Sri Lanka yang sebagian udah terendam di bawah air. Walaupun masih belum bisa dibuktikan ya, penemuan ini tuh bikin para peneliti bertanya-tanya, apakah kisah legenda Ramayana itu benar-benar terjadi?
Sama seperti eksistensi Lemuria, walaupun peneliti udah nggak yakin, tapi masih nggak menutup kemungkinan kalau memang peradaban ini tuh pernah benar-benar ada. Kepercayaan dan pembahasan akan eksistensi Lemuria itu nggak hilang gitu aja. Pembuktian akan Lemuria kemudian dilanjutin dalam kajian senologi. Kajian ilmu pengetahuan yang membahas segala sesuatu yang aneh, misterius, dan nggak dibahas mendalam. Dan teosofi, alias paham akan filsafat bercampur dengan agama dan mistisme. Lemuria dalam kitab Henoch. Aku udah pernah bahas sih tentang kitab Henoch kayak di video ini. Ya, meskipun masih setengah sih, setengahnya lagi, mohon bersabar ya. Ternyata kitab Henoch nih punya keterkaitan dengan peradaban Atlantis dan Lemuria. Keterkaitan kitab Henoch dan Lemuria termasuk dalam kajian senologi. Banyak peneliti menyebut senologi ini sebagai ilmu semu atau pseudoscience, meskipun para senolog sendiri nolak pendapat itu. Para senolog merasa kalau pengetahuan bersifat abu-abu, makanya pengetahuan selalu menjadi perdebatan tanpa ujung, serta nggak bisa mencapai kesepakatan bersama. Kayak misalnya perdebatan tentang Lemuria ini. Beberapa orang menyebut kitab Henoch jadi petunjuk tentang adanya benua yang hilang dan dipercaya merupakan tempat tinggal bangsa Atlantis dan Lemuria. Bangsa ini disebut sebagai bangsa yang maju tapi sombong, jadi Tuhan memberikan hukuman kepada mereka dengan cara menenggelamkannya ke dasar samudra. Para senolog percaya kalau peradaban manusia tuh udah eksis jauh lebih lama dibanding penemuan-penemuan arkeologi. Mereka berpendapat kalau peradaban manusia kuno telah berkembang pesat dengan pengetahuan dan teknologi maju. Atlantis dan Lemuria dipercaya udah mengembangkan kebudayaan yang kompleks, sistem ekonomi yang maju, teknologi canggih. Dalam bagian kitab Henoch yang berjudul Malaikat Penjaga Teks Kuno, disebutin bahwa manusia memperoleh ilmu pengetahuan dari malaikat yang turun ke bumi, sampai akhirnya manusia tuh bisa berkembang pesat. Para malaikat ngajarin hal-hal militer, astronomi, supranatural, jadi manusia bisa memiliki peradaban yang maju. Perjalanan Henoch ke Taman Eden ditafsirkan sama para senolog itu sebagai perjalanan ke Lemuria. Seorang profesor asal Brazil, Arisio Santos, percaya kalau Lemuria dan Atlantis itu sama dengan Taman Eden. Dia berpendapat kalau cerita tentang negeri seperti surga, tempat asal mula manusia ini, jadi cerita turun-temurun yang nantinya sejalan dengan tradisi agama saat ini. Para senolog percaya kalau peradaban Atlantis dan Lemuria didirikan oleh manusia kuat setengah dewa. Hal ini mirip kayak isi kitab Henoch yang nyebutin kalau ada manusia raksasa setengah dewa, yaitu Nephilim, hasil dari perkawinan malaikat dan juga manusia. Tapi karena kemajuan dan kehebatan ini, mereka tuh justru berubah jadi bangsa yang agresif, barbar, ganas, kerap penumpakan darah demi kekuasaan, dan nggak pernah merasa puas. Peperangan di antara mereka tuh sering terjadi sampai akhirnya banjir besar turun menenggelamkan mereka. Nah, para ilmuwan tuh sebenarnya ngerasa kalau teori kaum senolog ini tuh cuma cocok logi aja. Sebagai pseudoscience, interpretasi para senolog ini tuh dianggap nggak punya standar buat menetapkan sebuah teori. Meskipun begitu, pembahasan Lemuria ini tuh tetap ramai diperbincangkan sama kalangan senologi dan teosofi. Lemuria dalam pandangan teosofi. Pembahasan melalui pandangan teosofi lebih bersifat esoteris atau lebih mengarah ke kepercayaan akan hal-hal gaib yang sulit dibuktikan keabsahannya, tapi dianggap masuk akal. Metode yang digunakan buat membuktikan eksistensi Lemuria secara esoteris lumayan beragam nih, kayak lewat astral clairvoyant, mendapatkan pesan-pesan mistis, dapat pelajaran dari sosok misterius legendaris, dan lain sebagainya. Beberapa teosofis mengklaim kalau mereka punya kemampuan astral clairvoyant yang mereka gunakan buat dapetin jawaban akan keberadaan Lemuria. Astral clairvoyant ini mirip kayak astral projection. Bedanya kalau astral projection itu semacam jiwanya keluar dari tubuh terus bisa pergi ke tempat yang pengen dituju. Sedangkan astral clairvoyant ini bisa ngelihat proyeksi sebuah tempat kejadian di suatu waktu lewat dunia astral. Jadi bukan jiwanya yang pergi menuju Lemuria, tapi kayak ngelihat peradaban Lemuria dari tayangan proyeksi dalam bentuk astral. Gagasan-gagasan tentang Lemuria sendiri banyak dikemukakan oleh kaum teosof sampai berlanjut sampai sekarang. Bahkan gak sedikit juga orang yang ngaku kalau mereka pernah melihat Lemurian yang masih hidup sampai saat ini. Dari sini cukup banyak occult writers atau penulis-penulis tentang hal gaib bermunculan buat ngejelasin misteri tentang Lemuria. Salah satu tokoh pertama yang mulai mempromosikan Lemuria lewat jalur mistis adalah James Churchward, seorang engineer yang tadi menerjemahkan manuskrip-manuskrip kuno dari berbagai tempat. Selain profesinya sebagai engineer, dia juga adalah seorang mysticist atau penulis tentang hal gaib.
Dia juga penemu asal Inggris. Singkat cerita nih, pada suatu waktu James sempat berkunjung ke Sri Lanka. Terus dia ketemu sama seorang biarawan tua. Biarawan tua ini misterius, berasal dari India. Dan biarawan ini juga ngajarin dia suatu bahasa yang udah lama punah. Dipercaya pada waktu itu cuma 3 orang di dunia yang masih bisa menggunakan bahasa itu. Biarawan itu ngasih tahu James kalau dia punya beberapa tablet atau prasasti kuno yang ditulis langsung sama kaum Knuckles. Awalnya si biarawan ini tuh ragu buat nunjukin tablet-tablet itu ke James. Tapi pada akhirnya dia mau dan memperbolehkan James ngeliat. Juga dia ngajarin cara membacanya. James Churchward percaya kalau dia nemuin verifikasi atas adanya peradaban Lemuria. Dia juga mempelajari sejarahnya, suasana kotanya, dan pengaruhnya ke sejarah dunia dari tablet-tablet itu. Dia juga bilang kalau bangsa India, Babilonia, Persia, Mesir, dan Maya adalah pecahan atau keturunan dari peradabanmu yang akhirnya masih bertahan. Meskipun begitu, dia sendiri tuh ngaku kalau pengetahuannya ini belum lengkap. Karena beberapa tablet yang ditunjukin ke dia itu cuma potongan-potongan dari tulisan yang lebih lengkap. Teori tentang Lemuria lebih tersebar luas ketika teosofi dikenalkan oleh seorang wanita bernama Helena Petrovna Blavatsky. Wanita asal Amerika berdarah Rusia yang menjadi penemu dari paham teosofi pada tahun 1875. Madame Blavatsky mengklaim pengetahuannya tentang Atlantis dan Lemuria didapatkan dari bisikan-bisikan spiritual, pengajaran dari sosok legenda misterius dan clairvoyant. Dia juga bisa mengintegrasikan gagasan-gagasan tentang Lemuria yang dia dapetin secara spiritual dengan penelitian-penelitian ilmiah awal tadi. Dia ini pernah ngembangin teori Darwin dan Haeckel, terus nyimpulin kalau bangsa Lemuria ini adalah root race atau ras dasar ketiga dari evolusi peradaban manusia. Dia menyebutnya sebagai teori The Seventh Root Race atau 7 ras dasar. Singkatnya, Madame Blavatsky ini ngejelasin kalau manusia berevolusi dalam 7 tahap ras dasar yang tiap ras menjalani eranya masing-masing. Lemuria ditinggali oleh root race ketiga bernama Lemurians. Lemurians kemudian berevolusi menjadi peradaban yang lebih maju yang ada di Atlantis yang dinamai Atlanteans. Masih menurut Madame Blavatsky, ras Arya, Aryans atau ras putih Caucasian bule adalah keturunan dari Atlanteans dan menjadi root race kelima dan dianggap sebagai puncak evolusi manusia sampai saat ini. Peradaban manusia yang kita kenal sekarang masih di root race kelima, belum mencapai root race ke-6 dan ke-7. Madame Blavatsky dipercaya memperoleh pengetahuan akan teosofi melalui para ahli spiritual kuno rahasia yang berpusat di Tibet. Kaum teosofis juga percaya kalau para ahli ini tuh punya kebijaksanaan dan kekuatan paranormal dan ngajarin manusia tentang rahasia-rahasia dunia. Dalam salah satu bukunya The Secret Doctrine tahun 1888, dia mengaku udah mempelajari peradaban Lemuria dari buku The Book of Daisen yang ditulis di Atlantis dan diperlihatkan kepada dirinya oleh seorang survivor atau penyintas yang selamat dari Atlantis. Madame Blavatsky sering nulis kalau Atlantis dan Lemuria itu adalah tempat-tempat yang benar-benar nyata dan pernah eksis. Dia menyebut kalau Atlantis tuh tadinya merupakan peradaban yang punya teknologi maju di Samudra Atlantik yang kemudian tenggelam sekitar 11.500 tahun yang lalu. Dia juga bilang kalau meskipun Atlantis maju dalam teknologi, tapi spiritualitas rakyatnya menurun. Kayak di tulisannya Plato. Atlantis tenggelam setelah para pemimpinnya jadi korup dan menyalahgunakan kekuasaan mereka. Dia juga nulis kalau beberapa Atlanteans yang selamat kemudian mendirikan peradaban di Mesir dan daratan Amerika. Menurutnya, bangsa Lemuria itu jauh lebih tua dari bangsa Atlantis. Justru bangsa Lemuria itu adalah nenek moyang dari para Atlanteans, cikal bakal yang nantinya menjadi bangsa Atlantis. Teori-teori Blavatsky tentang Lemuria didukung oleh William Scott Elliot, seorang teosofis yang juga ngaku memiliki kemampuan astral clairvoyance yang kemudian bisa mendapatkan pengetahuan tentang Lemuria. Scott Elliot nulis buku berjudul The Lost Lemuria tahun 1904 yang menyatakan kalau konsep Lemuria bukan hanya sekedar jembatan darat seperti usulannya Slater. Menurut dia, benua Lemuria itu membentang dari India sampai ke New Zealand, Selandia Baru, di mana Australia merupakan bagian dari Lemuria yang masih ada. Serta suku aborigin itu adalah keturunan bangsa Lemuria kuno. Nantinya James Churchward dalam bukunya berjudul The Lost Continent of Mu tahun 1926 ngejelasin lagi nih mitos tentang benua yang hilang dan peradaban Lemuria. Menyebutnya dengan Mu, dan dia ngambil petunjuk dari Scott Elliot kalau letaknya ada di Samudra Pasifik. Selain itu, ada juga sebuah kepercayaan atau cerita rakyat yang bertahan turun-temurun dalam masyarakat Tamil, penduduk asli India Selatan.
Kisah ini menceritakan adanya sebuah benua bernama Kumari Kandam yang tenggelam dan menghilang dari sejarah. Kisah-kisah ini menceritakan tentang dinasti Tamil awal, di mana ada seorang raja bernama Pandian yang memerintah Kumari Kandam. Pada awal abad 20, Lemuria juga dikaitkan dengan cerita Kumari Kandam. Tanah ini dipercaya sebagai tempat kelahiran seluruh umat manusia dan menganggap kalau bangsa Tamil adalah bangsa tertua di dunia, serta bahasa Tamil sebagai bahasa pertama manusia. Dari pendekatan pseudoscientific oleh teosofis-teosofis ini, ada juga teori yang dipercaya sebagian orang yang menyebutkan kalau Lemuria dan Atlantis tidak berada di dunia fisik 3 dimensi seperti kita, tapi mereka bisa diakses melalui dunia yang lebih halus dan memiliki vibrasi lebih tinggi, serta kesadaran yang lebih tinggi di atas kemampuan panca indera manusia. Seiring berjalannya waktu, manusia jatuh dari dunia 4 dimensi atau bahkan 5 dimensi, jadi kita hidup di dunia 3 dimensi kayak yang kita kenal sekarang. Gambaran bangsa Lemuria. Menurut James Churchward, Lemuria dihuni oleh 64 juta orang yang disebut Knuckles sebelum hancur sekitar 50.000 tahun sebelum Masehi. Orang-orang Lemuria bikin rumah dengan atap transparan. Mereka bisa hidup sampai usia 100 tahun, mereka juga punya kemampuan buat telepati, astral travel, astral projection, dan teleportasi. Wilayah Lemuria sendiri memiliki panjang sekitar 8.000 km dan lebar 4.800 km membentang di Samudra Pasifik, di mana pulau-pulau yang sekarang ada di daerah itu tadinya merupakan puncak gunung dari benua Lemuria. James Churchward kan tadi juga bilang ya kalau Lemuria itu tadinya adalah Taman Eden. Churchward mengklaim kalau dewa matahari Ra yang disembah bangsa Mesir berasal dari Nazcal, di mana Nazcal menyebut matahari maupun dewa mereka dengan sebutan Ra. Madame Blavatsky sedikit berbeda nih sama James. Kalau dia nyebutin, tadinya di Lemuria, hiduplah makhluk mistis hermaprodit bertangan 4, bermata 4, berkembang biak dengan cara bertelur dan hidup dalam harmoni. Mereka berdampingan dengan dinosaurus. Gambaran ini mirip kayak penggambaran sosok dewa dalam kepercayaan Hindu yang punya 4 tangan. Mereka belum punya tubuh fisik, melainkan berbentuk seperti energi murni. Tubuh fisik manusia dan pemisahan jenis kelamin seperti yang kita kenal saat ini baru dimulai ketika ada sosok yang lebih tinggi muncul dan turun ke bumi. Sosok ini kemudian bereksperimen dengan Lemurian sehingga memunculkan tubuh fisik humanoid. Nantinya Lemurian dengan tubuh fisik ini berkembang juga menjadi bangsa Atlantis, yang dimana Blavatsky juga percaya kalau Atlanteans merupakan nenek moyang dari manusia seperti kita saat ini. Lemurian juga digambarin identik dengan penggunaan batuan, kayak kristal-kristal sebagai sumber energi magis dan teknologi mereka. Scott Elliott, lewat kemampuan astral clairvoyance-nya, juga mengatakan kalau Lemuria itu ada di wilayah Samudra Pasifik. Berdasarkan penggambarannya, orang-orang Lemuria punya tinggi 15 kaki atau sekitar 4,5 meter. Kulitnya berwarna coklat, bentuk kepalanya datar atau gepeng dengan posisi mata yang menyamping kayak burung. Mereka nih jalannya bisa mundur dan maju, dan juga mereka berkembang biak dengan cara bertelur. Mereka juga kawin silang dengan spesies binatang lain, sehingga pada akhirnya menghasilkan nenek moyang manusia yang terlihat seperti kera. Ada juga gagasan-gagasan yang berkembang tentang orang Lemuria yang mendiami Sundaland, sebuah daratan besar di Nusantara, tepatnya di sisi barat Indonesia pada masa lalu. Gagasan ini menyebut kalau Lemuria diisi orang-orang sakti, kayak Superman yang berasal dari planet Krypton. Mereka punya portal teleportasi dan senjata-senjata laser bermuatan listrik alami. Kota bawah tanah di dalam Gunung Shasta. Semua teori, baik itu dari para peneliti sampai ke para senolog, teosofis, dan occult writers, mengatakan kalau peradaban Lemuria berakhir tenggelam, menghilang ke dasar laut akibat bencana alam. Tapi ada juga teori yang mengatakan kalau beberapa orang Lemuria ini berhasil selamat, jadi penyintas yang pindah ke tempat lain dan hidup sampai saat ini. Salah satu yang paling terkenal ada di Amerika, tepatnya di utara California. Dalam imajinasi orang Amerika, Lemuria seringkali diasosiasikan dengan Gunung Shasta, gunung berapi tertinggi di wilayah California. Frederick Spencer Oliver, melalui bukunya berjudul A Dweller on Two Planets, dan penulis-penulis okultis lain percaya kalau sisa para Lemurians yang selamat pindah dan hidup di bawah Gunung Shasta. Mereka mendirikan kota bawah tanah yang dihiasi dengan permata-permata atau kristal-kristal berlian dan menyebut kota itu Telos. Banyak orang yang tinggal di sekitar Gunung Shasta percaya kalau Lemurian tuh yang selamat emang
tinggal di kota Talos. Beberapa warga lokal bahkan mengaku kalau mereka pernah ngelihat manusia bertubuh tinggi pakai jubah yang nanyain arah buat belanja di kota. Banyak juga yang ngaku kalau mereka sering ngelihat awan berbentuk kayak piringan UFO pergi keluar masuk dari Gunung Shasta. Gunung Shasta ini sebenarnya dianggap sebagai wilayah suci sama salah satu suku Native American yang masih eksis sampai saat ini, yaitu suku Winnemem-Wintu. Suku ini jaga kawasan gunung ini supaya nggak rusak sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau turis. Anggapan bahwa kawasan ini dianggap suci oleh suku Winnemem-Wintu semakin menguatkan spekulasi kalau mungkin aja misteri keberadaan para penyintas dari bangsa Lemuria ini memang ada di sini. Teori ini semakin dipercaya ketika sebuah lubang misterius muncul di sisi Gunung Shasta. Ada seorang pria bernama Elijah Sullivan yang kemudian bikin film dokumenter berjudul The Whole Story buat ngungkapin misteri ini. Elijah adalah warga lokal yang punya toko filmnya sendiri di sebuah kota di kaki gunung. Dia tumbuh dewasa di kota yang tadinya desa para penebang kayu, jadi harusnya dia udah familiar sama situasi dan kondisi yang ada di alam gunung ini. Dia pun ngabisin 6 tahun terakhir buat nyoba jelasin misteri lubang misterius ini. Sullivan bilang kalau sekitar 10 tahun yang lalu, sebuah lubang sedalam 60 kaki atau 18 meter muncul di sisi Gunung Shasta. Pas mengetahui soal lubang raksasa ini, pikiran awalnya adalah sang penggali pengen coba masuk ke kota bawah tanah itu. Lubang ini kelihatan kayak digali manual gitu ya, pakai tangan. Satu-satunya petunjuk yang ditinggalin sama sang penggali di lokasi itu cuma sebuah tangga, beberapa ember, dan botol plastik. Lubang ini munculin bermacam-macam spekulasi dari warga sekitar. Tapi yang paling terkenal adalah kepercayaan akan legenda Lemuria dan kota Talos. Sullivan sendiri kesulitan mecahin misteri ini. Jadi dokumenternya diakhiri dengan ending yang juga masih gantung dan misterius. Lemurian berevolusi menjadi makhluk laut. Selain teori tentang para survivor Lemuria yang mendiami kota Talos di bawah Gunung Shasta, ada juga teori aneh lainnya yang beredar dan berkembang di kalangan occult Lemuria. Teori ini mengatakan kalau sebagian penyintas yang selamat dari tenggelamnya Lemuria justru berevolusi untuk tinggal di lautan. Mereka berubah jadi makhluk-makhluk laut. Ada yang jadi paus, jadi lumba-lumba, dan jadi mermaid. Sebagian penyintas lainnya dipercaya hidup bersama manusia sebagai shamans atau dukun, cenayang, atau bahkan nabi-nabi, seolah-olah menjelaskan kenapa kok banyak agama isinya mirip-mirip. Tapi sayang banget, kalau belum pernah ada yang menyatakan kalau ada penyintas Lemurian yang berubah menjadi lemur. Lemurian adalah nenek moyang orang Jawa. Bahasan tentang siapa, di mana, dan kapan peradaban Lemuria itu ada. Itu memang menarik buat sebagian besar orang, bahkan sampai ke telinga kita orang Indonesia. Gak sedikit juga yang punya teori kalau bangsa Lemuria itu tadinya tinggal di Indonesia. Tapi belum jelas juga ya asal-usul teori ini muncul. Mungkin karena setelah topik Lemuria itu lebih populer lewat pendekatan pseudoscience dan esoteris, banyak orang yang mengklaim bisa mendapatkan pengetahuan soal bangsa ini. Ya terus rame kan, terus akhirnya berangsur-angsur jadi folklore yang dipercaya sebagian orang begitu aja. Salah satu teori populer soal bangsa Lemuria di Indonesia itu ada di Gunung Muria, Jawa Tengah. Gunung Muria ini punya ketinggian 1601 mdpl di utara Jawa Tengah. Banyak sumber yang lagi-lagi belum jelas keabsahannya nyebutin kalau bangsa Lemuria itu tadinya tinggal dan berpusat di gunung itu, dan juga jadi leluhur orang Jawa. Teori ini mungkin muncul dari adanya asumsi tentang Lemuria yang ada di sekitar Samudra Pasifik. Namanya juga mirip kan, jadi mendukung teori ini. Kisahnya disebut berkaitan dengan cerita Putri Sima dan kerajaan Kalingga Medang Kamulan. Wilayah ditemukannya peninggalan kerajaan Medang Kamulan diketahui meliputi wilayah Tegal, Pekalongan, Alas Roban, Semarang, Gunung Muria, sampai ke Pati, Rembang, dan Karimun Jawa. Lemurian pernah mendiami Sundaland. Sebagian orang Sunda yang pernah menerima informasi mengenai Lemuria juga meyakini kalau wilayah Sunda di Jawa Barat pernah jadi pusat peradaban Lemuria di masa lalu. Berdasarkan asumsi Profesor Arisio Santos yang tadi menyebutkan kalau Taman Eden ada di garis khatulistiwa dan belahan bumi timur, seorang penulis asal Inggris, Profesor Stephen Oppenheimer, menggambarkan paparan Sunda adalah Taman Eden yang dimaksud. Tanah Sunda yang kita kenal sekarang tadinya merupakan bagian dari wilayah daratan yang lebih besar ya, yang namanya Sundaland. Dan lagi-lagi kisah tentang banjir besar yang melanda menenggelamkan sebagian wilayah, jadi membentuk daratan yang kita kenal saat ini. Ada juga orang-orang Sunda yang ngaitin kata Lemuria dengan kata lembur, yang artinya perkampungan dalam bahasa Sunda. Lembur atau lembur, bahasa Sundanya pokoknya ya.
Gambaran akan lemurian di Sundaland yang tadi diceritain Sakti kayak Superman bisa dihubungin sama mitologi-mitologi yang berkembang di Nusantara. Walaupun agak berseberangan ya, sama-sama punya kesaktian, tapi kalau lemurian canggih, tokoh-tokoh mitologi Nusantara ini lebih membumi. Ilmu kanuragan yang digunakan sama para tokoh-tokoh di mitologi Sunda kayak Sangkuriang itu digunakan buat bangun gunung, danau, telaga, sungai, nanam pohon yang mampu menjangkau bulan. Tapi justru dari gagasan-gagasan ini banyak yang meyakini kalau lemurian tadinya emang mendiami Sundaland. Cerita-cerita mereka soal peradaban maju dianggap jadi semakin terdistorsi seiring berjalannya waktu karena cuma diceritakan secara turun-temurun. Jadi kisah-kisah legenda Nusantara yang mungkin pernah kita dengar saat ini. Well, itu dia semua penjelasan lengkap mengenai konspirasi dan penjelasan secara saintifik di balik konspirasi Lemuria ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian menganut paham bahwa Lemurian tadinya adalah bangsa yang kuat di Sundaland? Atau mungkin ada gagasan lain? Boleh komen di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada kesalahan mohon dikoreksi, ada yang mau ditambahin, monggo, ada yang mau di request, monggo. Kalau soal Henok, setengahnya lagi dibuat. Oke. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye-bye. Pada tahun 1864, seorang arkeolog terkemuka asal Prancis bernama Charles Etienne, yang bernama Augustus Le Plongeon. Hai, jatuh.